Halo shalom saudara, berjumpa dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama saya, Pastor Nathanael Graneda. Dan hari ini sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih buat kebaikan, anugerah, penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami, nyata dalam hidup kami. Terima kasih, Kau setia atas hidup kami Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai an open doors atau pintu yang terbuka. Karena tema besar dari gereja kita, Kerinduanku Church tahun ini adalah The Year of Many Open Doors. Jadi saya tertarik membahas mengenai pintu yang terbuka. Sama-sama kita buka ayatnya dalam Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Sebagai orang percaya, kalimat pintu yang terbuka dan kalimat pintu yang tertutup harusnya menjadi hal yang familiar. Kadang ada banyak hal, Tuhan banyak buka pintu, tapi kadang Tuhan terlihat tidak dapat dimengerti saat Ia menutup pintu. Bukannya Ia jahat, tapi yang selalu saya percaya adalah saat Tuhan menutup pintu, pilihannya cuma dua. Ada yang jahat di balik pintu itu, atau Tuhan punya yang lebih baik. Kita sebagai orang percaya harus paham, dalam Kristen ada pintu terbuka dan pintu yang tertutup. Hari ini saya tertarik membahas pintu tertutup itu. Apa yang dapat kita pelajari mengenai pintu yang terbuka? Saya doa agar di tahun ini Tuhan banyak membuka banyak pintu berkat bagi kehidupan setiap kita. Pintu kesehatan, pintu anugerah, promosi, kebaikan, kesehatan, dan lain-lain. Setiap seru doamu, saya doa dibukakan pintunya sama Tuhan. Yang pertama adalah acknowledge that only God can open doors for us. Kembali kita baca ayat yang tadi, Kisah Para Rasul 14 ayat ke-27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Saya suka bahwa mereka menceritakan segala sesuatu yang telah Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Artinya tulis oleh Rasul Paulus bahwa Paulus adalah nabi atau rasul yang dipakai Tuhan. Benar ya? Hal menginjil, hal memenangkan jiwa mungkin, kalau mungkin bahasa saya hari-hari ya, hal yang easy, yang udah hari dilakukan, bukan hal yang baru, hal yang sulit. Kenapa? Karena dia suka pelayanan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ribuan jiwa bahkan mungkin. Jadi hal-hal menginjilan bukan hal yang sulit lagi buat dia. Tapi yang saya suka respon dari ayat ini katakan bahwa Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Paulus dengan mudah hati bilang bahwa kalau saya pakai bahasa hari-hari ya, dia bisa menginjil, bisa melakukan perkara besar. Mengapa? Karena Allah yang membuatnya sebenarnya. Dengan perantaraan dia. Itu cuma alat. Yang punya kuasa Yesus. Apa yang saya maksud dari pembahasan ini? Kita mesti tahu Pak, Bu, anak muda, bahwa di tahun ini yang bisa buka pintu berkat kita cuma Yesus. Di tahun ini bukan sekalipun berkat terbuka, sekalipun bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau berpengalaman, bukan karena engkau punya banyak koneksi, no. Kalau berkatmu dibuka sama Tuhan, kalau engkau diangkat naik sama Tuhan, itu murni karena Yesus yang berkenan sama saudara. Murni karena Allah yang belas kasihan sama saudara. Murni karena Allah mendengar seluruh doamu. Pak, Bu, anak muda, kalau saya anak muda boleh pesan ya, Pak, Bu, anak muda. Di tahun ini banyak-banyaklah nempel sama Tuhan. Di tahun ini banyak-banyaklah mengandalkan Tuhan. Tahun ini banyak-banyak bergantung penuh sama Tuhan. Karena dunia ini gak pasti. Orang jahat di mana-mana. Kalau saudara cek berita, dunia makin gak jelas. Tapi yang kita tahu, Allah kita jelas, Allah kita pasti pelihara kita. Baca katakan amin dulu. Jadi kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Jangan bergantung sama orang lain. Dan bergantung sama apapun. Makanya di Wahyu 3:8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu, ayat 8, aku tahu bahwa segala pekerjaanmu, lihatlah,
Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Kata Yesus bilang, aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Yesus tahu Pak, kita gak seberapa. That's why kita butuh Tuhan. That's why kita butuh Tuhan. Dan dikatakan kalau Tuhan udah tutup, gak ada yang bisa buka. Makanya di bagi pintu yang tertutup, jangan sibuk tangisi pintu tertutup, tapi sibuk, Tuhan mau pintu yang mana yang saya buka. Kenapa sih Tuhan butuh pintu? Itu yang pertanyaannya. Saat Tuhan butuh pintu, kadang Tuhan membuat kita ada namanya divine preservation, ada perlindungan. Dalam kitab Kejadian 7 ayat 16 dikatakan, dan yang masuk di situ adalah jantan dan betina dan segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, lalu Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Artinya itu bilang bahwa saat Nuh bangun bahtera, semua binatang udah masuk, dia udah masuk, yang tutup itu Tuhan pintunya, bukan Nuh. Nuh bisa buat bahtera, Nuh bisa kumpulin binatang, tapi yang bisa tutup pintu bahtera itu Tuhan. Bicara perlindungan. Terkadang Tuhan tutup pintu saudara, bukan karena dia jahat, tapi karena dia tahu ada yang jahat yang menanti di balik pintu itu. Jadi kalau Tuhan tutup pintu, jangan marah sama Tuhan, jangan curigaan sama Tuhan. Yang kedua, saat Tuhan tutup pintu, ada yang ada namanya divine promotion, promosi ilahi. Dalam Kejadian 40:23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kalau kita kisah Yusuf, hidupnya roller coaster. Hari dapat mimpi, besoknya jadi dibuang di sumur, jadi budak. Jadi budak udah enak dikit hidupnya, difitnah, masuk penjara. Di penjara dipercaya, dia bisa tafsir mimpi, dilupa, ditinggalin. Tapi saya suka dari Yusuf, dia gak pernah menyerah sama hidupnya. Dia tahu bahwa itu adalah bagian proses hidupnya untuk menyiapkan dia. Bahkan kalau Yusuf dapat mimpi dan langsung jadi orang nomor 2 di Mesir, mungkin dia belum siap. Makanya kadang Tuhan tutup itu bukan dia jahat, tapi dia sedang tiapkan saudara. Bukan berkata belum siap, mungkin kita yang belum siap. Mungkin kamu belum siap Pak, mungkin kamu belum siap Bu, anak muda. Mungkin sekolah, berkat, jabatan, jodoh, apa yang kau minta, kau ingin indukan, mungkin kamu belum siap. Makanya di saat lagi menanti, siapin hatimu, siapin dirimu untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Poin yang kedua adalah apa yang dapat kita pelajari mengenai pintu yang tertutup. Yang pertama, kita belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa buka pintu. Yang kedua adalah accept that open doors can sometimes involve opposition. Kita kadang mesti paham, mesti tahu bahwa kadang pintu yang dibuka itu mesti melibatkan orang yang kita gak suka, musuh kita. Makanya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang 19 dikatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Kalau saya baca perikopnya dari ayat ke-22, Paulus penginjil. Dan ada orang yang gak suka sama dia. Dan dia katanya dilempari dan diseret. Tapi kita tahu pelayanan Paulus luar biasa. Pelayanan Paulus menobatkan banyak orang. Ini yang saya maksud, kadang untuk mencapai sebuah hal yang Tuhan kasih, janji Tuhan, kadang perlu ada orang jahat. Kadang perlu ada masalah, kadang perlu ada tantangan. Makanya ada kutipan, pelaut yang tenang tidak melahirkan, lautan tenang tidak melahirkan pelaut yang tangguh. Kalau hidupmu santai aja, gak ada masalah, kamu gak disiapin untuk perkara besar. Kadang Tuhan pakai orang jahat, terkadang Tuhan pakai masalah untuk proses kita. Sebuah kutipan yang berkati saya katakan, if there is no opposition in the place where you are serving, then you are serving in the wrong place. Kalau kamu gak punya musuh, gak punya lawan, gak punya tantangan di tempat kamu melayani, bekerja, hidup, atau kamu sedang berada di tempat yang salah. Karena kalau kamu berjalan di jalannya Tuhan, pasti banyak tantangannya. Kalau kamu berjalan di jalan yang salah, iblis gak bakal ganggu lagi. Kenapa? Karena kau udah di jalan yang salah, kau udah jahat sama dia. Jadi jangan
Jangan marah kalau ada orang jahat. Di balik orang jahat ada berkat yang luar biasa. Mengapa sih? Apa yang Tuhan janjikan saat engkau menghadapi orang jahat? Yang pertama, dia bilang, He won't let enemies succeed against you. Dia gak akan biarkan musuh menang sama saudara. Ayatnya dikatakan di Yesaya 4:17, setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Yang iman bahwa setiap tuduhan, setiap fitnah, setiap rancangan orang jahat di belakangmu yang mungkin kamu gak tahu, Pak, Bu, anak muda, siapapun penyembah Tuhan kau gak tahu, gak akan berhasil sama engkau. Setiap fitnah kalau kamu berjalan sama Tuhan tidak akan dibiarkan mengalahkan engkau. Setelah engkau hidupnya benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengenai pintu yang terbuka adalah ask the Lord diligently to open doors for you. Minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk buka pintu. Dalam Kolose 4 ayat 2 dan ketiga dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat yang ketiga, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dibicarakan. Saudara boleh baca perikopnya, kalau ada waktu nanti bisa baca di Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Di sini diceritakan tentang seorang janda yang ketemu sama hakim yang lalim. Tiap hari ditemuin tuh hakim, dan hakim tolong dong bela hak saya. Hakimnya gak mau. Hakim lalim gak takut akan Tuhan. Tapi setiap hari janda itu datang sama si hakim itu. Lama-lama hakimnya bilang, kalau gue gak turutin, ini janda tiap hari datang sama gue. Akhirnya hakim itu mengabulkan permohonan janda itu. Makanya ayat Tuhan di ayat yang ke-6 dikatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Kadang berkata tuh bukan masalah berkata ada atau gak ada. Kadang masalahnya kamu minta gak sama Tuhan. Kadang masalahnya tuh bukan Tuhan mau kasih gak kasih, kadang kamu gak minta. Kadang yang patahin mujizatmu, yang patahin pertolongan Tuhan tuh bukan iblis, bukan. Kadang ketidakpercayaanmu. Maka jangan bunuh mujizatmu dan ketidakpercayaanmu, jangan. Sebuah kutipan dari hamba Tuhan F.B. Meyer yang berkata setiap kita, the greatest tragedy of life is not an unanswered prayer, but an offered prayer. Tragedi terbesar dalam hidup tuh bukan doa yang gak dijawab sama Tuhan. Yang paling sulit adalah doa yang kamu tuh gak kasih sama Tuhan. Kamu gak doa lagi. Kamu gak berharap lagi sama Tuhan. Saya tahu dalam sepanjang tahun mungkin ada keadaan yang gak mungkin. Keadaan yang terlihat mustahil. Keadaan yang kayaknya, aduh mati nih pasti. Aduh gak mungkin, gagal. Tapi semepet apapun terjadi keadaannya, seberapa sulit pun, seberapa sakit pun keadaannya, pesan saya dari Mimbar Kudus ini sebagai hamba Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap sama Tuhan. Karena lagi-lagi yang bisa tolong kau di tahun ini cuma Yesus. Bukan temanmu, bukan kolegamu, bukan uangmu, bukan pengalamanmu, bukan koneksimu, no. Selalu Yesus. Kiranya firman pada hari ini benar menjadi berkat setiap saudara. Sehingga saudara sudah teduhkan hati kita naikkan suatu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami melewati pintu-pintu yang dari Tuhan. Sepanjang tahun kita boleh menuntun langkah kami, agar kami tidak melangkah, tidak masuk ke area, ke hal, ke pintu yang salah. Beri kami kebenaran hati Tuhan, untuk mengikuti setiap tuntunan rancangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kebaikan anugerah Tuhan memenuhi sepanjang hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat menjadi tahun yang baru saudara. Selamat beraktivitas dan jangan lupa yang punya surga. Crazy in love with you. Bye bye.